Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang berbahagia. Pagi hari ini marilah kita kembali untuk belajar lewat pembelajaran jarak jauh. Kali ini Pak Guru akan membahas tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Ya, simak baik-baik ya, karena di akhir nanti akan ada pertanyaan dan tugas buat kalian ya. Ya, kita kembali kepada perkembangbiakan generatif tumbuhan ya. Nah, di sini kita akan mempelajari ya, apa sih sebenarnya perkembangbiakan secara generatif yang dialami oleh tumbuhan berbiji itu ya. Nah, di sini alat perkembangan biaknya adalah bunga ya. Jadi perkembangbiakan ini umumnya didahului dengan penyerbukan. Namun sebelum kita melangkah kepada pelajaran-pelajaran yang materi-materi yang lanjut, kita harus tahu dulu bagian-bagian bunga ya. Nah, inilah bagian-bagian bunga akan ditampilkan di dalam pembelajaran ini ya. Ini adalah gambar bunga. Nah, di sini sudah ada garis-garisnya ya. Yang ini adalah mahkota ya. Jadi ini yang ini nih mahkota ya, di dalam bunga namanya mahkota. Kemudian yang ini ya, ini yang Pak Guru tunjuk ini adalah namanya benang sari. Ya, benang sari. Kemudian di sini ada putik ya. Nah, nanti kan kita pelajari lebih detail tentang benang sari dan putik ya. Kemudian di sini ada yang namanya kelopak ya. Kelopak bunga ini ya, biasanya di bawah sini. Kemudian ada yang ini namanya adalah tangkai ya. Tangkai. Nah, jadi bagian-bagian bunga yang umum ini yaitu mahkota, benang sari, putik, kelopak dan tangkai. Nah, mari kita pelajari. Nah, di sini ya, kalau tadi hanya bagian-bagian yang terpenting saja, di sini akan dibahas lebih detail ya. Nah, ini gambar bunga juga, di sini banyak ya. Nah, yang pertama kita tampilkan di sini adalah ya, kelopak bunga yang tadi sudah kita bahas ya, kelopak bunga. Kemudian di sini ada mahkota ya, mahkota. Ini biasanya bunganya itu yang warna-warni biasanya ya, yang bagian luar atas ya. Kemudian di sini ada juga benang sari. Nah, benang sari yang ini ya, ini benang sari nih. Ini benang sari ya. Ini juga benang sari ya. Kemudian ada kepala putik. Nah, di sini putik ini ada kepalanya dan juga ada tangkai. Jadi ada tangkai putik, ada kepala putik. Begitu juga dengan benang sari. Benang sari juga ini ada kepala sari dan juga ada tangkai sari. Biasanya di dalam kepala sari ini terdapat serbuk sari ya, yang nantinya akan digunakan atau sebagai bahan penyerbukan ya. Baik, inilah bagian-bagian bunga yang harus kalian pahami ya. Kemudian juga masih ada tambahan lain di sini ya, yaitu adalah bakal biji. Nah, di dalam bunga ini ya, di dalamnya sini ada bakal biji ya. Bakal itu calon ya, bakal biji. Kemudian juga, nah ini tangkai bunga, tangkai ya. Ada juga dasarnya bunga di sini. Nah, ini yang lebih komplit lagi dari bagian-bagian bunga yang tadi. Ya. Lanjut. Kemudian bagian-bagian bunga ya, tadi sudah dijelaskan, namun di sini kita perlu mendefinisikan lagi ya. Yang pertama tadi adalah kelopak bunga ya. Nah, kelopak bunga ini merupakan bagian yang membungkus mahkota sebelum mekar ya. Mahkota sebelum mekar itu dibungkus oleh kelopak bunga. Nah, apa fungsi kelopak bunga? Fungsinya adalah untuk melindungi bunga sewaktu masih kuncup. Pada umumnya kelopak bunga itu berwarna hijau. Ini pada umumnya ya. Ini kelopak bunga.
Kemudian yang kedua adalah mahkota. Nah, bentuk dan warna mahkota sangat menentukan keindahan bunga. Umumnya, mahkota merupakan bagian bunga yang berwarna-warni dan indah. Keindahan mahkota bunga membuat kumbang tertarik untuk menghisap madu bunga. Ada juga tanaman yang mahkotanya tidak berwarna. Apa contohnya? Ya, semisalnya adalah bunga rumput dan kelapa. Ya. Bagian bunga yang lain adalah benang sari. Benang sari yang tadi keretan itu merupakan alat kelamin, ya, alat kelamin jantan pada bunga, itu namanya benang sari, ya. Nah, benang sari ini terletak di bagian tengah bunga, ya. Nah, itu yang tadi sudah kita tunjukkan lewat gambar bunga, ya. Lanjut, yaitu putik, ya. Nah, putik terletak di bagian tengah bunga, ya. Ukuran putik itu lebih besar daripada ukuran benang sari. Putik merupakan alat kelamin betina. Dicatat ya, putik merupakan alat kelamin tangkai bunga, ya, tangkai bunga. Ini fungsinya sebagai tempat duduknya bunga, ya. Tangkai bunga menghubungkan bunga dengan batang, ya. Nah, lanjut berikutnya adalah bagian-bagian bunga yang dibedakan atas dasar kelengkapannya, ya. Berdasarkan kelengkapan bagian-bagiannya, bunga dibedakan menjadi dua, yaitu bunga lengkap. Ya, apa itu bunga lengkap? Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki semua bagian bunga yang tadi, yang ada mahkota, putik, ya, kemudian benang sari, tangkai, kelopak, ya, itu namanya bunga lengkap, ya. Nah, kemudian contohnya di sini, ya, tadi, ya, sudah dikatakan bahwa terdiri dari kelopak, mahkota, benang sari, dan putik, ya. Kemudian ada juga contoh-contohnya, yaitu contohnya bunga mawar, bunga melati, dan bunga sepatu, dan juga masih banyak bunga-bunga yang lainnya. Ini hanya contoh saja. Nah, yang kedua, bunga tidak lengkap. Apa itu bunga tidak lengkap? Bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu atau lebih bagian bunga, ya. Jadi tidak lengkap, tidak semuanya ada. Contohnya di sini adalah bunga bougainville itu. Jadi dikatakan bunga tidak lengkap di sini berdasarkan kelengkapannya, ya. Kemudian juga ada juga pembagian bunga itu menurut kelengkapan alat kelaminnya, ya. Menurut kelengkapan alat kelaminnya itu dibedakan menjadi dua juga, ya. Yaitu satu bunga sempurna, yang kedua bunga tidak sempurna. Apa sih bunga sempurna? Ya, bunga sempurna itulah bunga yang memiliki alat kelamin jantan dan betina. Ingat ya, alat kelamin jantan tadi namanya apa? Ya, betul, benang sari. Dan alat kelamin betinanya adalah, ya, betul, putik, ya. Nah, ini adalah bunga sempurna, ya. Jadi memiliki kelamin jantan dan kelamin betina. Apa sih contohnya? Nah, di sini banyak, tapi diantaranya Pak Guru hanya memberikan contoh 3 saja. Antaranya bunga kacang, bunga mangga, dan bunga jambu, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bunga tidak sempurna. Apa sih itu bunga tidak sempurna? Yaitu bunga yang hanya memiliki benang sari atau hanya memiliki putik. Jadi diantaranya satu saja, itu namanya tidak sempurna. Nah, bunga yang hanya memiliki benang sari itu disebut dengan bunga jantan. Nah, sedangkan contohnya adalah di sini bunga malai pada jagung dan bunga manggar pada kelapa, ya. Itu adalah bunga jantan. Nah, kalau bunga betina itu bunga yang hanya memiliki putik, ya. Nah, contohnya di sini adalah bonggol jagung, itu, ya. Nah, berikutnya adalah kita masuk pada biji. Kalau tadi bunga, bagian-bagian bunga, sekarang kita masuk pada biji, ya. Nah, biji di sini, ya, dijelaskan bahwa bunga itu disebut alat perkembangbiakan. Karena apa? Karena dapat menghasilkan biji. Nah, apa itu biji? Biji adalah bagian tumbuhan yang dibentuk dari hasil pembuahan bakal biji. Biji dapat tumbuh menjadi tanaman baru jika ada di lingkungan yang sesuai, ya.
Ya, contohnya ya kalau biji kita tanam di tempat yang subur, maka dia akan tumbuh menjadi tunas yang baru ya. Nah, biji memiliki beberapa bagian ya. Ya, bukan cuma bunga, biji juga ada bagian-bagiannya. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini gambar biji. Kalau kita biasanya tuh kan makan buah ada bijinya. Kita nggak tahu kalau bijinya sudah tertanam dia akan seperti ini. Nah, di sini namanya lembaga. Di sini ada calon daun, ini calon akar, dan ini keping biji ya. Inilah biji yang nantinya akan menjadi satu tumbuhan baru ya. Ya, berikutnya kita bedakan itu berdasarkan letak bakal bijinya. Tumbuhan biji dibagi menjadi dua ya, berdasarkan letak bakal bijinya, yaitu tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Apa itu ciri-ciri tumbuhan berbiji terbuka? Ya, berbiji terbuka itu ciri-cirinya adalah biji tidak dilindungi oleh daun buah. Ya, bijinya tidak dilindungi oleh daun buah. Apa contohnya? Contohnya adalah melinjo. Tahu melinjo? Yang kita sering buat untuk sayur asam tuh. Atau kita kadang-kadang menyebutnya dengan tangkil ya. Nah, ini dia tidak dibungkus ya. Nah, itu langsung biji. Pakis haji dan pinus. Ini adalah contoh tumbuhan berbiji terbuka. Kemudian ciri-ciri tumbuhan berbiji tertutup ya, yaitu adalah bakal biji dilindungi oleh daun buah ya. Nah, tumbuhan biji tertutup dibedakan menjadi dua, yaitu tumbuhan berkeping satu dan tumbuhan berkeping dua ya, berkeping satu dan berkeping. Ciri-ciri tumbuhan berkeping satu yang disebut dengan monokotil ya, ciri-cirinya adalah akarnya serabut dan batangnya tidak mengandung kambium ya. Itu ciri-ciri tumbuhan berkeping satu atau monokotil ya. Dilihat dari akarnya itu serabut dan batangnya tidak mengandung kambium. Kemudian contoh tumbuhan berkeping satu diantaranya adalah jagung, tebu, dan padi. Padi yang kita makan sehari-harinya yang menjadi nasi berasal dari beras. Beras sebelum beras itu berasal dari padi ya. Nah, ciri-ciri tumbuhan berkeping dua atau dikotil. Nah, apa? Kalau tadi yang monokotil akarnya serabut, maka yang dikotil itu akarnya tunggang ya, dan batangnya mengandung kambium ya. Kambium ini adalah lapisan lendir yang berguna untuk memperbesar ya, bagian batang tumbuhan itu ya. Nah, contoh tumbuhan berkeping dua itu apa? Itu mangga, jeruk ya. Di sini ada mangga, ada jeruk, ada cabai, ada tomat dan lain sebagainya. Ini tumbuhan dikotil ya. Ya, anak-anak mohon diperhatikan ya. Kemudian lanjut kita dengan penyerbukan dan pembuahan ya. Kalian telah mempelajari bunga dan biji. Bagaimana bunga dapat menghasilkan biji? Bunga dapat menghasilkan biji bila terjadi penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Penyerbukan bunga dapat terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pernahkah kalian melihat kupu-kupu yang hinggap di atas bunga? Kaki kupu-kupu akan membawa serbuk sari ketika kupu-kupu hinggap di bunga lain. Serbuk sari itu menempel pada putik bunga lain. Hal itu menyebabkan terjadinya penyerbukan. Perhatikan di sini kupu-kupu sedang menghisap madu bunga. Ya. Nah, di situ dia pasti akan menginjak serbuk sarinya dan dia terbang lagi ke bunga lainnya. Maka serbuk sari itu akan menempel di putik bunga tersebut dan seterusnya akan mengalami penyerbukan ya. Nah, sekarang kita lihat macam-macam penyerbukan ya. Di antaranya adalah penyerbukan dengan bantuan air ya.
Kemudian penyerbukan dengan bantuan angin, ya. Penyerbukan dengan bantuan hewan tadi yang sudah dijelaskan dengan kupu-kupu, ya. Kemudian penyerbukan dengan bantuan manusia, ya. Nah, berdasarkan asal serbuk sari yang jatuh di kepala putik, penyerbukan dibedakan menjadi 4 macam, yaitu 1. Penyerbukan sendiri, 2. Penyerbukan tetangga, 3. Penyerbukan silang, dan 4. Penyerbukan bastar. Nah, keempat penyerbukan ini akan kita jelaskan, ya. Nah, di sini 1. Penyerbukan sendiri. Nah, itu terjadi bila serbuk sari yang jatuh di kepala putik berasal dari benang sari bunga itu sendiri. Jadi dari satu bunga. Nah, di satu bunga itu kan ada serbuk sari dan ada kepala putik. Nah, serbuk sarinya jatuh di kepala putik dalam bunga itu sendiri. Itu namanya penyerbukan sendiri. Kemudian yang kedua adalah penyerbukan tetangga. Nah, penyerbukan tetangga itu terjadi bila serbuk sari yang berasal dari benang sari bunga lain, tetapi masih dalam satu tumbuhan, satu pohon, ya. Itu namanya penyerbukan tetangga, ya, masih dalam satu pohon. Kemudian yang ketiga adalah penyerbukan silang. Penyerbukan silang ini terjadi bila serbuk sari berasal dari bunga tumbuhan lain, tapi yang sejenis, ya. Ya, contohnya umpama dari bunga jambu ke bunga jambu lagi, tapi dari tumbuhan yang lainnya, tidak dalam satu tumbuhan. Nah, yang keempat, penyerbukan bastar. Itu terjadi bila serbuk sari berasal dari bunga lain, dari tumbuhan yang berbeda, tetapi masih dalam satu jenis, ya. Beda, tapi masih dalam satu jenis. Ya, inilah 4 macam penyerbukan yang berasal dari serbuk sarinya, ya. Nah, demikian yang bisa Pak Guru sampaikan untuk materi ini. Semoga bermanfaat buat kalian, dan insya Allah nanti kita bertemu lagi dalam perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.